Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 9 Oktober 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ya After edisi terakhir. Edisi 8 Oktober ya kemarin. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang mungkin merasa Yeftalk ini bermanfaat untuk Anda, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Hari ini IHSG rebound, relatif tidak bergerak ya, hanya tipis-tipis saja 0,0%. Ya artinya ya masih dalam proses membentuk high low seperti yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini ya, bahwa potensi IHSG adalah membentuk high low di 68 sampai dengan 67, yaitu adalah area yang ideal untuk membentuk sebuah high low sebelum melanjutkan uptrend ke atas 7000 ya. Tidak akan saya ulangi lagi karena masih sama. Silahkan Anda baca di Stockholm di website kami dan atau Anda bisa nonton ulang Yeftalk tadi kemarin malam. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Pak, konflik Israel dengan Hamas ini ya. Ini pertama ya. Konflik Israel dengan Hamas apa ngaruh ke indeks kita IHSG hari ini sih naik. Kalau kita belajar dari konflik-konflik sebelumnya seperti Ukraine kemarin gitu ya, ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya ya. Jadi kita perlu melihat peta konflik ini, bagaimana historisnya dan bagaimana efeknya. Nanti dalam waktu dekat mungkin tim intelijen kami, Peer dan Pierce akan memberikan datanya di website. Nanti kita akan lihat. Tetapi secara umum kalau konflik ini akan berpotensi mengganggu ya pasokan oil ya, biasanya kan Timur Tengah identik dengan oil, itu ya tentunya akan berdampak positif, sentimennya positif untuk sektor energi gitu ya. Seperti yang kemarin di beberapa tahun yang lalu setelah pandemi ada konflik Ukraine dan ada isu-isu terkait energi ya, tentunya ini juga akan berdampak positif dengan indeks kita karena indeks kita banyak bobot besar di sektor energi, baik itu yang secara langsung ya produsennya langsung dan juga yang support seperti transpo, air ya, angkutan-angkutan dan sebagainya. Itu akan menjadi sebuah sentimen yang positif ya saya rasa. Tapi besok kita akan lihat bagaimana datanya. Negatifnya seperti apa? Negatifnya seperti ini ya, jika terjadi konflik dan konflik itu melebar, tetapi kan sekarang ini masih regional ya, kalau itu melebar ya tentunya akan negatifnya besar secara umum gitu ya. Tetapi kalau terjadi sana dan nantinya akan berdampak pada pasokan minyak, ya itu kita mungkin akan malah justru mendapatkan hal yang positif seperti kemarin ketika terjadi konflik Ukraine, market kita malah justru bagus gitu ya. Nah ini akan menjadi sebuah tantangan untuk kita melihat bagaimana sih potensi dan peluangnya gitu ya. Yang jelas itu dampaknya tentu saja tidak secara langsung gitu ya, tidak secara langsung. Jadi kita akan lihat bagaimana pergerakan harga minyak, harga batu bara dan komoditas yang lain yang relevan ya dengan indeks gitu ya. Kita akan seperti apa nantinya. Seperti itu kira-kira ya. Sementara ini nanti kita akan bicara data di website khusus untuk member Peer dan Peers tentunya. Oke, kita lanjut. Selamat malam Pak Yep, minta tolong dibahas strategi trading saham Doit dan target harga selanjutnya yang mungkin dicapai. Oke, kita lihat Doit. Terakhir 500 ya kemarin kalau tidak salah. Di 500 udah tercapai ya, 440 400 ini merupakan lanjutan ya 565 ya, sebelumnya di 500 ini 0,6, kemudian lanjutannya ini adalah di 565. Sebenarnya untuk beli saat ini sudah relatif tinggi. Kalau kita mau melihat potensi selanjutnya cukup ya tidak setinggi kemarin waktu kita bahas itu, karena sekarang ini sudah melewati 0,6, berarti target berikutnya adalah 0,1, selanjutnya adalah ekstensinya ya, ini adalah 640 ya. Ini target berikutnya berapa persen, ya, tentu saja kita harus melihat risk rewardnya. Kita bisa proteksi minim di 490 ya, itu berapa persen, itu sekitar 4%
Ya, kalau dia bisa lanjut, ya kemungkinan masih bisa lanjut ke 640 ini 24%. Tapi memang timing terbaik belinya ketika dia breakout dari 426 ini ya, keluar dari 0,3 ini. Nah, tetapi kalau misalkan belum, Anda bisa proteksi ketat di 490, itu strateginya ya. Kemudian OTP yang memungkinkan jangka pendek itu di 560, 555 sampai dengan ini ya 640, 635 seperti itu. Oke. Pak, tolong bahas saham oils untuk swing. Masih wait and see. Sehat selalu Pak, terima kasih. Oke, untuk oils trading ya, untuk swing. Oke, kita lihat di sini chartnya. Secara technical downtrend ya ini ya, kita akan lihat. Dan saya rasa saham ini lebih cocok untuk swing jangka pendeknya, lebih ke day trade ketika dia bergerak naik diikuti gitu ya. Karena Anda melihat di sini spike jatuh, ini bahkan shadow gitu, artinya tidak berlanjut beberapa hari, hanya sehari gitu ya. Jadi ini mungkin saham yang cocok selain pergerakan yang super agresif juga nominalnya kecil. Jadi saya sarankan kalau Anda mau masuk ketika dia naik sekali udah ya saya anggap selesai gitu loh ya, segera di take profit maksudnya seperti itu ya, karena saham ini tipikalnya saham agresif, super agresif gitu ya, kenaikannya tidak berlanjut untuk sementara ini. Nah, kalau mau beli sekarang menarik atau tidak gitu kan, karena terakhir dia membentuk kecenderungan naik gitu ya, pullbacknya ini masih berlanjut. Karena kenapa kok saya katakan pullback, karena masih downtrend itu, sekali lagi kenaikan di dalam tren turun ya, jadi harus hati-hati, kalau nggak disiplin berbahaya, Anda bisa nyangkut gitu ya. Jadi sementara ini potensinya ke 0,3 dulu di 158, Anda bisa proteksi di bawah 140 ya, TP terdekatnya di 159, TP keduanya di 170-an gitu ya. Jadi lumayan bagus. Tapi ingat sekali lagi, kalau naik segera direalisasikan gitu ya. Itu sih saran saya ya. Jadi karena tidak semua saham baik untuk di hold terlalu lama. Ada saham-saham tertentu yang memang kalau dia naik segera di exit gitu ya. Kalau pertama dia downtrend, karakteristiknya juga super agresif. Jadi pentingnya konsultasi seperti ini ya, kita harus tahu karakteristik saham ini itu seperti apa sih, cocok nggak sih kira-kira di hold untuk swing beberapa hari atau hanya untuk sehari. Kalau hit kita lari atau hit and run gitu ya. Strateginya kita beli ketika dia belum naik, kemudian besok misalnya naik kita jual, atau ketika dia naik Anda ikuti, satu hari Anda mau cari 2 atau 3%, 5% mungkin, ada saham ini nominal kecil itu bisa seperti itu. Tetapi untuk hold ya, Anda bisa lihat misalkan Anda beli di Desember 2022 ya, dia terus turun, kemudian naik lagi, terus turun lagi. Nah, Anda harus nunggu dia naik profit ya, agak susah gitu. Misalkan itu kalau beli sekarang, misalkan dia naik ke 158, 170 nggak dijual, tiba-tiba balik lagi ke 148, itu ya simulasinya seperti itu ya. Jadi setiap saham memiliki karakter dan cara trading yang unik dan berbeda. Itulah pentingnya konsultasi. Sekali lagi ya, member PTR harus rajin konsultasi sebelum ya, jangan sampai sudah nyangkut baru konsultasi ya, kita juga repot jawabnya ya gitu. Malam Pak Yap, tolong bahas saham ANJT. Saya udah beli di harga 790 dan sekarang di harga 745. Untuk jangka menengah baik jual apa hold apa tambah muatan. Nah, sekali lagi ini sudah berkali-kali ya saya ingatkan, kalau kita di YEF, baik itu YEF Talk ataupun di layanan kami peers dan PTR, kita nggak bisa memberikan saran menambah atau mengurangi jika tidak ada informasi alokasi ya itu. Tetapi kita akan coba saham ini, ANJT ini, apakah memiliki kelayakan investasi, karena pertanyaan jangka menengah ya. Jangka menengah itu memang bisa diartikan trend following, berarti dia harus uptrend, dan juga investasi. Nah, kalau saya rasa kemarin kita sudah bahas ANJT ini tidak layak untuk trend following karena sahamnya sendiri tidak uptrend, cocoknya untuk swing ya. Nah, fundamentalnya seperti apa gitu ya. Fundamentalnya sayangnya tidak tumbuh ya di 2022 di bawah, jadi pertumbuhan di atas tidak berlanjut di bawah, dan di 2023 ini hancur ya. Nah, itu. Jadi kalau Anda invest, silahkan Anda baca lagi
analisa Anda di awal, kenapa Anda beli saham ini, itu loh ya. Pentingnya plan di awal itu ketika kita beli kemudian sahamnya turun, kita baca lagi apakah saham ini masih sesuai atau tidak patokannya itu. Tetapi kalau kita baru mau investasi di ANJT, menurut saya masih banyak yang lain. Ini kemungkinan ya karena komoditas ya, sekali lagi siklusnya jangka pendek gitu. Jadi invest di saham komoditas itu harus ngerti siklus. Kalau siklusnya kebalik ya Anda kebalik juga hasilnya. Gitu. Jadi ini pentingnya lagi-lagi konsultasi ya. Nah kalau saya nggak bisa bilang mau nambah kalau saham ini tidak memenuhi syarat, beli pun juga enggak kalau invest ya. Tapi kalau trading seperti yang kami sampaikan potensinya ya, di pembahasan terakhir ini bahkan dia turun ke bawah 760 artinya harus di cut loss gitu ya. Dan kalau dia turun ini berarti pullback ya, kesempatan untuk exit bagi yang beli-beli di atas ini ya gitu. Dan ini potensinya turun ke 725 sampai dengan di sini ada gap di bawah 5630 gitu. Nah dengan fundamental yang menurun ya, proyeksi saya mungkin turun saham ini ya, kemungkinan. Sekali lagi kemungkinan. Pak tolong bahas MTEK secara teknikal jangka pendek bisa pullback ke harga berapa? Oke. MTEK terakhir breakout dari downtrend minor ya, berarti berpotensi lanjut ya, berpotensi lanjut. Kita akan lihat di weekly. Kita akan lihat potensi pullback yang bisa dikatakan berpotensi dalam jangka pendek menengah gitu ya. Di sini ada resist. Sebelum kita menggunakan Fibo, kita akan lihat di sini ada resist di 730, itu satu. Kedua, di area 790 sampai dengan 810. Ya, ini dia potensi pullback. Ya. Jadi mungkin saja dia akan membentuk sebuah lower high. Ya, kalau dia naiknya itu cuma 725 itu berarti lower high. Tapi kalau misalkan dia bisa naik hingga 800, proyeksi saya dia akan konsolidasi. Tetap dia akan turun dulu sebelum uptrend. Jadi proses di dalam downtrend ataupun uptrend itu akan melalui proses koreksi. Proses koreksi itu yang namanya kalau dia downtrend pullback atau kenaikan di dalam tren turun. Tetapi ada juga koreksi yang sifatnya konsolidasi. Ya, konsolidasi mendatar atau kecenderungan turun atau kecenderungan naik. Itu yang jelas koreksi ini tetap bisa dimanfaatkan untuk trading. Ya, itu untuk trading swing gitu ya. Nah, itu sudah saya sebutkan 2 target ya. Pak Emon, review saham aman untuk swing. Berapa harga yang tepat untuk masuk target TP1 dan TP2 harganya? Untuk aman sendiri sebenarnya saham ini cocoknya untuk trend following seperti yang kami sampaikan. Ini saham baru. Kenapa kok begitu? Karena sangat jarang dia membentuk swing, wave swing. Ya. Jadi kalau kita bilang untuk swing seperti apa gitu ya. Ya kalau dia koreksi seperti ini, kalau berani beli. Ya. Membentuk sebuah high low, Anda berani beli seperti itu. Nah sekarang ini karena ini saham baru, sementara ini karakteristik saham ini adalah saham yang trend following ya, Anda beli selama di uptrend sampai dengan reversal nanti, seperti yang kami lakukan juga di PTR beberapa bulan yang lalu di 3000-an, di bawah 3000 ya di saham aman ini. Memang ya saham ini memang baru, tetapi secara yang sudah terlihat di sini karakteristiknya dia rally-nya bukan rally yang agresif gitu ya. Dia naiknya berbeda seperti ini. Anda bisa compare dengan saham-saham swing. Ya. Koreksinya koreksi minim gitu ya, koreksi kecil. Kecilnya ini memang relatif tidak bisa ditradingkan untuk swing karena secara nominal harga dia sudah besar. Kenaikannya ya mungkin misalkan dia turun ke 62 ataupun ke 6000 itu berapa persen? Itu. Nah, sedangkan kalau Anda mau trend following ya ini tidak terbatas. Yang membatasi nanti ketika dia reversal. Gitu, ya. Jadi kalau Anda bertanya ke kita untuk swing, saham ini memang tidak cocok untuk swing sementara ini. Ya, gitu. Nah, kalau Anda mau beli di harga saat ini bisa dengan proteksi di 610 sampai dengan 59. Kenapa begitu? Karena biasa aja dia koreksi dulu membentuk high low kemudian naik lagi. Tapi kalau sudah dia turun ke sini itu terjadi perlambatan trennya. Kenapa begitu?
Karena sudut dari sini ke sini itu kan cukup jauh. Sudut dengan sudut ini semakin melandai. Ya, jadi proses A ke B dan ke C itu sudutnya melandai. Nah, ya, jadi terjadi perlambatan, kan ada tuh tren akselerasi dan tren disakselerasi. Jadi ada proses tren itu spike atau akselerasi tadi, dan juga ada perlambatan yang nantinya beresiko akan membuat sebuah pembalikan. Nah, sekarang ini belum, jadi Anda bisa masuk di harga sekarang. Kalau Anda mau proteksi ketat ya di 6.000 ke bawah. Itu Anda bisa exit. Kalau dia exit, kemudian mungkin nanti bisa buyback di bawah 5.000 gitu ya. Untuk swing, nanti swingnya mungkin akan kelihatan, tapi sekarang ini belum ada. Seperti itu menurut saya. Malam Pak, saham HICE untuk invest secara teknikal, apakah harga sekarang sudah layak entry? Berapa risk rewardnya? Kemarin kita sudah bahas HICE ini. Kalau masuk di harga sekarang, gimana risk rewardnya gitu ya? Kita tentunya menggunakan monthly untuk melihat teknikal jangka panjang ya, berbeda dengan trading. Kalau kita trading kita menggunakan daily ke bawah gitu ya, H4, H1 gitu ya. Kalau kita, karena jangka pendek, kalau kita invest tentunya kita menggunakan monthly, weekly paling tidak kalau kita mau lihat. Nah, kalau kita lihat dari teknikal, saham ini membentuk channel up ya, atau uptrend ya. Kalau kita bisa katakan saham ini sedang membentuk wave turun di dalam tren naik ya. Nah, berapakah risk rewardnya? Kita akan coba proyeksi di wave terakhir. Sementara ini potensi penurunannya di 270, ini terdekat paling tidak. Ya. Jadi kalau Anda beli sekarang masih ada resiko ke 0,6. Jadi kalau Anda mau invest ya, best price beli di berapa? Di bawah 272 sampai dengan 248. Kalau sekarang ini risknya berapa? Risknya 10%. Ya, rewardnya kalau dia naik masih di dalam area channel ini, karena dia berbentuk shadow juga ya, artinya itu adalah sebuah bonus dari sebuah pola. Ya. Itu sekitar 21. Jadi 21 banding 10 ya, tetap masih menarik ya. Harga sekarang ini pun masih bagus, apalagi kalau Anda beli bisa di bawah 270 itu lebih bagus lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua apa yang Anda pertanyakan, kami sudah coba jawab. Semoga jawabannya sesuai ya, karena ya sekali lagi apa yang kami sampaikan di sini apa adanya, apa yang saya lihat. Saya nggak tahu ya, saya juga bilang nggak tahu. Kalau saya tahu ya saya akan bilang apa adanya, seperti yang kami sampaikan di F-Talk sebelumnya. Itu ya. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi terkait investasi, silahkan Anda join Peer dan Peers dan konsultasikan ke advisor saya. Di sana akan dijawab sesuai dengan personal Anda, seperti apa pengennya dan sebagainya. Dan juga selain itu juga Anda akan dapat saham-saham like invest yang sekarang ini sedang diakumulasi tentunya. Mumpung ada promo diskon 10% untuk paket 12 bulan, paket terkecil kita ya. Jadi silakan Anda hubungi admin di WA dan Telegram apabila Anda tertarik. Tetapi saran saya Anda belajar dulu apa sih Peer dan Peers di website kami, di layanan ini. Nanti akan ketemu apa itu Peer dan Peers. Yang jelas kalau Anda join Peer dan Peers, pastikan Anda ingin investasi bukan trading. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.